Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Fa inni la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumullah wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul al-hatabah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Yang saya muliakan tentunya segenap para pejabat Dispenda Samsat Jakarta Barat serta jajarannya, semua karyawan-karyawati Samsat Jakarta Barat, hamba-hamba Allah, para tamu, para undangan, ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, adik-adik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan seluruh urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan pancaran sinar ilahi, nikmat kesehatan, panjang umur, dan juga ditambahi rezekinya masing-masing bapak-bapak ya. Berikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengantarkan diri kita, anak kita, lingkungan kita menuju masa depan yang baik, yang lebih adil, makmur, sejahtera. Tentunya di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, apapun profesi kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Teman-teman kita udah pada kemana tahu kita masih ada. Alhamdulillah. Teman-teman kita boleh jadi tidak lebih sejahtera, tidak lebih bahagia dibanding kita, tapi kita bahagia dan sejahtera bersama keluarga dan juga bersama adik-adik, bersama masyarakat, bersama lingkungan. Nah, ini merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita juga harus bahagia masih bisa nyetir mobil, nyetir motor, Pak. Benar nggak, Pak? Orang-orang ada juga yang nggak bisa nyetir. Tapi orang yang nggak bisa nyetir berarti dia punya sopir. Itu nikmat tersendiri juga. Masih diberi kekuatan, pandangan mata kita, fokus, konsentrasi, fisik, masih. Alhamdulillah. Itu Allah yang maha kuasa memberikan kekuatan kepada kita yang harus kita syukuri. Sehingga kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu, bapak-bapak udah tahu rumusnya. Karena dengar ngaji dari kecil, Ustaz, kalau bersyukur ditambah nikmat, itu harus diyakini itu, Pak. Orang yang menggerutu mulu, ngeluh, curhat terus, gak ada hentinya, keluh kesah yang tiada henti. Hidupnya kok terasa menderita. Ada punya mobil, punya motor, punya villa, punya rumah, punya bini yang cantik, anak-anaknya juga cakep-cakep, sekolahnya juga pada benar semua gitu loh. Aku masih ngeluh aja. Nah, ini hidup orang yang ngeluh ini, Pak. Memang sudah sifat manusia. Dijadikan manusia itu keluh kesah terus. Dikasih duit 1 miliar, pengen 2 miliar. Boleh jadi teman kita sendiri belum pernah lihat uang miliaran. Kayak apa itu uang miliaran? Tapi mereka yang duitnya banyak, tapi terasa hatinya masih sempit. Kayak nggak ada nikmat Allah gitu. Kayak nggak ada bahagia. Rumahnya udah gede banget rumahnya. Depan ada, latar belakang ada.
tapi dia nggak bahagia di rumah itu. Ya apa yang mau dikejar? Dan kenapa bisa seperti itu? Nah ini jawabannya adalah rasa syukur. Karenanya di setiap mimbar Jumat, di ceramah manapun Pak, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur bisa memberikan pertemuan seperti ini. Bersyukur tadi Bapak sudah bisa ngopi, ngerokok. Yang bisa ngerokok kan sehat ya. Orang yang nggak ngerokok kan nggak sehat. Apa jangan marah ya, jangan baper dulu. Yang nggak ngerokok tenang aja. Orang ngerokok itu berarti sehat. Nah kalau nggak ngerokok, ya bukan nggak ngerokok nggak sehat. Yang nggak ngerokok juga Pak Ustadz, saya tetap sehat. Alhamdulillah. Itu mana? Bisa ngopi di pinggir jalan. Nikmat itu Pak, nggak harus mobilnya keren itu nggak juga Pak. Orang yang menduduki posisi menteri, kata Bapak, enak itu menteri, mobil, sopir udah ada, ajudan banyak, pintu dibukain, tasnya ditentengin, itu kan kata Bapak. Kata Pak Menteri sebenarnya itu, enakan juga tuh orang-orang yang biasa duduk pinggir jalan, nggak ada yang ngopi di mana aja bisa. Ini sudut pandang, bersyukur ini sudut pandang. Dimanapun posisi kita, ya udah, ya Allah, memang ini. Lalu kita protes sama Allah juga apa bisa merubah posisi kita? Tidak. Yang bisa itu ya Bapak sudah kerja keras, sekolah ya sarjana udah, melamar kerja udah, jadi pegawai udah, bisnis sudah, tidak harus sama seperti PNS semua kan enggak. Profesi kita kan nggak harus jadi polisi semua loh, masa polisi semua? Kan nggak harus tentara semua, nggak harus jadi pak jaksa semua, nggak harus pak hakim semua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, kekuatan bersama yang Allah berikan, yang wajib kita syukuri. La in syakartum, kalau bersyukur, la azidannakum, nanti ditambah itu nikmatnya tuh. Wala in kafartum, tapi kalau menggerutu aja, digaji mulai dari gaji 3 juta. Naik 4 juta, gaji 5 juta, sampai sebulan penghasilan kita bisa 50 juta. Di level sebulan 50 juta masih kurang juga. Padahal kita pernah mengalami gaji 5 juta. Nah, di mana ini letaknya? Letaknya karena tidak syukur nikmat. Nah, Islam itu mengajarkan kejar keberkahan. Berkah itu nggak harus banyak. Maka ya Allah, saya mohon pada Engkau rezeki yang barokah. Barokah itu tambah baik gitu Pak. Nggak belangsak, nggak hancur. Walaupun ada ujian. Kan hidup ini kan naik turun naik. Rezeki juga sama kan. Rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Tugas kita habis sholat subuh keluar rumah, absen, nemuin orang, koneksitas, ngelayanin orang. Pokoknya bergeraklah. Al-harokah barokah, itu tugas kita. Soal kadarnya, ukurannya, pulang bawa duit berapa, itu urusan Allah deh. Tugas kita berangkat, bismillah ya Allah, ya Fatah, ya Rozak, mudahkan urusan saya, jangan bertele-tele, berikan kemudahan, keselamatan di jalan, saya nyari rezeki untuk anak istri saya biar barokah. Nah, barokah itu apa itu? Berkah itu ternyata Pak, dia mau ngejar aspek jumlah tadi tuh, yang duitnya banyak juga belum tentu berkah. Ternyata diuji anaknya, diuji rumah tangga, diuji kanan kirinya. Semua ini adalah kiriman Allah. Ya, kiriman Allah. Nah, kiriman Allah itu kita menyikapinya biasa aja. Bapak datang sini bawa mobil, cakep banget. Mobil saya, mobil second. Bapak datang bawa mobil baru. Semua orang yang punya mobil itu punya kenikmatan. Semua yang bininya cantik itu kenikmatan. Anaknya kok cerdas semua, kok jadi wong kabeh, kenikmatan. Setiap yang punya kenikmatan siap-siap Bapak punya orang yang dengki kepada kita. Betul Pak? Bapak dilantik jabatan hari ini menjadi kepala Dispenda, kepala Samsat. Hari ini dilantik, hari itu juga banyak banget orang yang gak suka dengan kita. Biasa itu Pak. Kita diangkat jadi lurah. Tidak satu desa kelurahan itu suka kepada Pak Lurah. Betul Pak? Kok ada itu. Kita diangkat ketua masjid ini, apa semua senang sama ketua masjid? Enggak juga. Jadi RT ada yang mengkritik,
Jadi RW ada mengkritik, apalagi jadi pejabat tinggi negara. Jadi kalau sekarang Bapak melihat suasana bangsa kita seperti ini biasa. Dan saya di masjid ini nggak ngomongin politik. Memang saya juga kurang pati hobi politik Pak. Saya ngomongin ngaji aja. Supaya kita bisa menata diri sebagai hamba Allah tuh. Melihat profesi orang tuh seneng aja Pak. Coba Bapak jalan ya. Jangan Bapak berjalan di atas bumi Pak. Seolah-olah kaki Bapak nggak menapak di bumi. Lihat itu orang makan di pinggir jalan. Saya kalau pulang di Danmoko tuh kanan kiri kita itu Pak pedagang es, ya kan? Naik motor bisa berhenti, ada makan bakso di situ. Itu masya Allah tuh Pak. Nikmat Allah. Itu yang bawa mobil mau parkir di mana Pak? Misalnya Bapak bawa mobil, pengen kayak mereka kan nggak bisa. Kata Bapak, enak banget ini orang-orang ya bisa seperti itu. Lah besok Bapak bawa motor, gantian Bapak menikmati. Semua orang yang punya kenikmatan pasti ada orang yang nggak suka. Bapak bisnis, misalnya Bapak di sini ngurus sesuatu. Ada teman-teman kita koneksitasnya sedikit. Proyek, hari ini saya punya proyek 100 proyek. Pasti orang nggak suka sama saya misalnya. Bapak punya proyek 10, temennya hanya 5, yang 5 ngiri sama Bapak. Bapak digaji 10 juta, dia gajinya 3 juta, dia pasti akan ngiri kepada Bapak. Itu hukum Allah. Dan siap tidak siap sebagai orang Islam harus siap. Saya ulangi hadisnya gini. Wa inna kulladzi na'imin hasud. Sesungguhnya orang yang punya nikmat apapun judulnya pasti ada orang nggak suka. Nah, Islam mengajarkan bagaimana ngadepin orang yang nggak suka itu. Itulah tema kita hari ini, Bapak. Mudah manfaat untuk saya ya. Saya juga lagi nasihati diri, anak saya, keluarga saya, Pak. Kita semua. Mulai dari kita berubah. Biasa aja. Apa harus kita lawan, Bapak tiba-tiba? Lo beli motor baru ya? Lo uang korupsi itu beli motor ya? Enak nggak Bapak dibilang beli motor baru, mobil baru, uang korupsi? Andai Bapak disebut koruptor juga mau nggak? Korupsi kan maknanya banyak. Orang yang di swasta aja katanya kalau membohongi sesuatu, ente korupsi ente. Maksudnya pengertian sederhana korupsi itu apa sih? Kan bukan korupsi uang negara saja kan, karena kita membohongi proyek teman kita kan dibilang korupsi. Ngentit lah bahasa Jawa Timur. Kita nggak jujur gitu. Nah karenanya bapak-bapak apa yang berpangkat? Tenang aja Pak Polisi, tenang aja PNS, punya pangkat apa, ya kan? Mau Pak Kapolsek, Pak Kapolri, siapa aja Pak? Kalau ada nggak suka biasa aja. Dan itu Islam mengajarkan bagaimana cara mengajarkan. Pertama ini Pak, orang yang punya nikmat, Bapak hari ini cek rekening ATM, yang di rumah ada apa aja, siap-siap Bapak banyak yang ngata-ngatain Bapak, mencemooh, mencibir, dan lain sebagainya. Belum tetangga Bapak, depan rumah Bapak, kanan kiri Bapak aja belum tentu suka semua sama kita. Apa ada satu RT lingkungan senang semua sama kita? Kanjeng Nabi Muhammad sudah bagus, ngomongnya wis pena, akhlaknya baik, diludahin orang aja beliau menjenguk duluan ketika dia sakit. Itu Rasulullah. Lah kalau kita kan enggak ya, manusia biasa, banyak setannya, banyak nafsunya. Kita sudah berbuat baik, masih dijahatin orang itu. Betul nggak Pak? Nah, Rasulullah yang udah baik aja masih juga dijahatin. Bahkan mau dibunuh Rasulullah itu dalam dakwahnya. Naudzubillah. Karenanya konsep Kanjeng Nabi beliau apa? Ta'awud ilallah. Itu rumus itu Pak ya. Ini rumus untuk saya dan kita semua. Kalau kita ada orang gak suka di kantor, di rumah, di lingkungan, di masyarakat, di jalanan, ta'awud ilallah. Kita harus perbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud berlindung ini? Berarti kita punya benteng yang kokoh. Benteng yang kokoh, Bapak kalau habis sholat, ya mohon maaf karena ini kajian, biasanya kan kita langsung istighfar, Allahumma tasalam, baca kulhu, baca palak, al-ikhlas, ayat kursi, baru subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, baru la ilaha illallah. Ini waktunya panjang. Kalau Bapak mau gaspol, mau ada urusan, boleh disingkat, tapi berlindung kepada Allah itu penting Pak. Minimal Bapak 5 kali lah. Ini udah sholat
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak mau berdoa sama Allah. Salah Pak. Kita berlindung pada Allah, membentengi kekokohan diri kita, karena di kanan kiri kita banyak yang menghajar. Tapi Bapak dihajar nggak kelihatan. Sadar nggak kita Pak? Kita ini banyak yang menghajar, tapi Bapak tenang-tenang saja, seolah-olah nggak ada masalah. Masih alhamdulillah juga sih kalau Bapak bilang seolah-olah nggak ada masalah. Pada hidup ini sendiri adalah penuh masalah. Dan masalah yang paling sederhana tadi, karena kita punya mobil, kita punya nikmat, kita punya kedudukan, kita punya jabatan, ada yang nggak suka, Bapak benteng ini, a'udzubillah, a'udzubillah. Saya harus berlindung kepada Allah melalui Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Qul a'udzu birabbin nas boleh. Ayat kursi boleh. Apa Ustaz, saya udah baca itu sebenarnya, tapi kok saya nggak yakin ya. Salah kalau nggak yakin. Kita harus yakin bahwa Allah yang melindungi kita dari kejahatan orang yang akan menembak kita, memukul kita dari depan, dari belakang. Banyak Pak. Ini Islam. Makanya harus pokoknya di internal dulu, di dalam fisik kita dulu nih, zikrullah. Itu pertama Pak. Yang kedua, kalau ngadepin orang-orang yang pendengki atau orang hasad, itu kita harus jaga hak-hak Allah. Jaga hak Allah itu, pelihara kewajiban kita kepada Allah, channel kita pada Allah jangan sampai putus. Nanti kalau putus kena teguran. Fadilah yatfadkah. Jagalah Allah, maksudnya penuhi hak-hak Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Jadi kalau kita dihajar orang karena kita sholat, nah ini kan minimal kita absen sholat dulu. Udah sholat. Selama kita sholat dilindungi Allah, di masjid dilindungi Allah. Ada orang mau jahat sudah ditepis sama Allah. Kita menjaga hak-hak Allah, artinya 5 sholat waktu jangan ditinggalkan, kerjakan dengan baik. Itu maksudnya Pak. Nanti asar kita ketemu lagi, maghrib ketemu. Subhanallah, berapa kali bacaan yang kita baca? Setidak-tidaknya Fatihahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nyembah kepadamu ya Allah dan saya minta pertolongan. Bapak punya hajat, ya Allah tolong saya, lindungi saya. Ya Allah saya mau naik pangkat, bantu saya, mudahkan saya, lindungi saya. Bapak harus menyertakan perlindungan kepada Allah di atas segala-galanya. Sebenarnya nggak usah ke mana-mana, nggak usah nyari orang pinter, nggak usah apa. Jangan sampai juga Bapak dihajar duluan, kalau udah kena susah. Jadi menjaga ke Allah, channel ke Allahnya dijaga kuat, syukur ditambah tahajud, syukur itu kalau mau, taubat, sholat hajat, sholat duha. Aduh berat Pak Ustadz, saya sibuk ya. Kalau lagi nggak sibuk, saya penuh Pak, Senin sampai Jumat saya kerja. Ya udah cari Sabtu Minggu, Bapak Sabtu Minggu gunakan apa? Sabtu Minggu saya melayani anak istri saya Ustaz, pergi jalan-jalan. Kapan ibadahnya Pak? Maka ini bagus, Samsat ini rutin Pak ngadain sholat jamaah, dan juga pengajian-pengajian seperti ini sangat manfaat. Bapak nanti nyampe rumah udah gak sempat ngaji. Saya udah ngantuk Ustaz, rumah saya jauh, nyampe rumah maghrib isya, habis itu saya tidur, besok pagi subuh saya udah berangkat kerja lagi. Nah, kapan kita ngaji? Ini Pak ngaji. Dan ngaji ini menjadi cahaya kehidupan kita, nambah wawasan, nambah iman, nambah keyakinan, makin mantep ngibadahi. Bapak ini makin mantep. Sebenarnya bukan berarti Bapak ini nggak punya ilmu, Bapak sudah punya ilmu. Ini kita cas, ibarat handphone nih, charger kita tinggal berapa kita cas melalui ngaji. Nah ngaji kita ini adalah ngaji kehidupan, supaya kita biasa aja ngadepin persoalan hidup. Orang-orang nggak suka biarin aja. Orang nggak suka, lu nggak suka sama gue, lu sirik lu sama gue, lah nggak usah digituin. Dan orang yang nggak suka sama kita 2 orang, 3 orang satu kantor itu Pak juga nggak usah diumumkan. Sekedar lo tahu ya, si Fulan nggak demen sama gua, dia memang nggak suka sama saya, dia sirik sama saya, nggak usah juga. Bapak nggak usah ngomong. Kita punya Allah, nyembah Allah aja. Tugas kita ini ibadah nih yang hari kita jalan. Yang ketiga Pak, konsep sabar. Ngadepin orang-orang kayak gitu, sabarin. Nggak usah dilawan,
dia mau ngomong apa aja nggak usah ditanggapi. Dan sabar itu adalah puncak keimanan orang. Kalau bapak ngadepin orang kayak gitu, bapak langsung pengen tonjok, kena pasar, ya kan? Kita aja kena pasar. Karena yang ngadepin orang gitu ya sabar. Sabar kan ada batasnya Pak Ustadz, iya. Tapi sabar yang terbaik, sabar yang seluas-luasnya. Karena dia dihadirkan nama Allah, membenci kita, itu yang nyuruh Allah sebenarnya itu seolah-olah dihadirkan untuk ujian. Sabar nggak ini Ustadz? Sabar nggak Pak RT? Sabar nggak Pak Haji? Kalau bapak sabar lulus, pahalanya luar biasa. Jadi ngadepin orang yang rese itu diantisipasi sebentar, kecuali dia anarkis Pak. Kalau dia anarkis, dia mukul duluan, dia nendang duluan, itu urusan harkat dan martabat bapak, itu silahkan diatasi secara profesional. Tapi kalau hanya ngomong sindir-sindir, cuma ngomong WA, biarin. Allah maha segala-galanya. Allah melihat, nanti Allah yang akan menghukum dia. Dia kelimpangan itu orang ya, udah gua kata-katain, udah gua fitnah, udah gua ini, kok dia diem aja tuh nggak membalas. Nah, biarin aja bapak hatinya bersih, jadi hamba Allah yang baik. Minimal bapak sudah mengikuti contoh kayak Kanjeng Nabi itu, kalau udah sabar ngadepin orang yang rese kayak begitu Pak. Keempat, setelah sabar bapak lolos ya, tawakal. Serahin aja Allah. Ini ada orang merasa tetangga, biasanya misalnya kanan kiri, bapak bacain namanya bulan, adalah hadratin Nabi, musuh pada Allah, para auliaillah, nabi-nabi Allah sebut, orang tua kita, sebut nama orang jahatin bapak, bacain Fatihah. Tawakal serahin ke Allah. Ya Allah, saya nggak ingin mukul dia, saya nggak mau mengkasuskan dia ke dunia hukum, saya nggak akan penjarakan dia, tapi engkau Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah menjadi hakim yang the best? Allah lah yang hakim. Dengan cara Allah ada saja nanti. Entah dia kecelakaan, entah dia diuji apa, entah dia sakit, entah dia apa. Itu Islam itu kayak gini Pak. Jadi tidak harus tangan kita yang mukul, tidak harus kita yang melawan dia, tapi serahkan. Oh sakit ya Allah, ya Allah. Memang kalau secara sisi manusia sakit ya Allah, saya dizolimi orang. Sakit ya Allah, saya difitnah. Sakit ya Allah, saya dijelek-jelekin di grup WhatsApp. Sakit ya Allah, saya dijegal. Sakit saya mau naik pangkat, saya nggak bisa. Saya mau promosi jabatan, saya dijelek-jelekin dia. Sakit, realnya sakit. Tapi kalau kita berpasrah diri pada Allah, nanti Allah yang memberesi orang-orang yang begitu. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran pasti akan datang dan kebatilan pasti akan lenyap, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau udah bapak pasrahkan ke Allah tuh, tafakur di malam hari maupun siang terserah, tutup pintu. Ya Allah, kayaknya ini harus saya beresi melalui ini. Kalau bahasa Jawa Timur kayak semedi, kalau bahasanya uzlah, menyendiri, tapi menghadap Allah, berzikir khusus ya. Kepada orang yang jahat itu boleh bapak bacain, bukan nyumpahin, terserah Allah aja hukumannya. Itu dibolehkan Pak, menurut ajaran agama. Tidak berarti ya Allah hancurkanlah ya. Kalau masalah doa, ya Allah hancurkanlah orang yang menzalimi saya, itu urusan bapak. Tapi kalau petunjuknya Kanjeng Nabi ya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaum saya, masyarakat saya, lingkungan saya, tetangga saya, karena mereka fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya dia nggak ngerti siapa kita dan visi misi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Jadi ketika kita digoncang rumah tangga kita, anak kita, saudara kita semua Pak, perbanyak sedekah. Dan sedekah itu yang akan menolong kita. Itu udah janji Allah. Kita tolong anak yatim, ya Allah melalui yatim ini selamatkanlah kami. Ya Allah melalui sedekah ini selamatkanlah tugas saya. Melalui sedekah ini ya Allah lancarkanlah urusan saya. Selesai Pak. Keenam, ini yang penting, yang terakhir.
Setelah kita menghadapi orang-orang kayak gitu, upayakan kosongkan pikiran kita, jangan terlalu fokus terhadap masalah orang yang menjahati kita ini. Tapi kita kosongin pikiran, tenangin, gak usah terlalu fokus, tiap detik mikirin dia, mau makan ingat kesalahan dia, mau kerja mikirin dia, bapak meriah malah stres bisa. Naudzubillah. Jangan sampai kita stres mikirin orang-orang yang jahat. Yang jahat akan kembali kepada kejahatannya. Betul Pak? Orang berbuat jahat itu Pak, siapa yang nanam dia yang dapat. Kalau nanamnya padi, dapatnya padi Pak. Biarin aja Pak. Hidup ini dunia kan lagi nanam nih. Bapak nanam kebaikan. Bapak yang kan tugasnya nanam kebaikan. Tapi ditanam kebaikan, dia berbuat kejahatan kepada kita. Kosongkan pikiran kita, nggak usah terlalu fokus terhadap orang-orang yang jahat seperti itu. Orang-orang yang syirik, orang yang hatinya dengki, orang-orang yang hatinya hasad, on the track. Ya Allah, fokus. Yang penting saya benar, yang penting saya kerja, yang penting saya loyalitas, yang penting saya taat atasan. Kalau gitu kan di kantor kan gitu Pak. Yang penting saya kerja yang baik, yang penting saya jujur. Digoyang kayak apa ya, tenang. Itu kita akan selamat. Tapi kalau kita pikirin aja masalah itu, bahwa kita seolah-olah tidak punya Allah. Ciri-ciri orang beriman itu gitu Pak. Kita ini masih punya Allah, pasti ditolong Allah. Nasrum minallah ya fathun qarib. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan akan datang secara dekat. Artinya akan dekat, dalam waktu dekat pasti akan datang. Nah semua itu kita begitu Pak, maka kita punya wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, sama-sama ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Bapak tuh subuh baca ini Pak. Nanti semua urusan kita dimudahkan Allah. Salawat apa aja yang Bapak suka, sallallahu ala Muhammad boleh. Kalau Bapak kita pikirannya lagi enak, tibbil qulubi wa dawaya wa biyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha, sama-sama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi iha wa abiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir Pak, kata kunci, tidak akan terjadi kalau Allah nggak ngizinin. Mau disantet, mau digoyang, mau dihancurkan, mau ditabrak, mau dirubuhkan, mau dipecat, tidak akan terjadi kecuali seizin Allah. Karenanya Pak, kalau dalam ngaji ini perbanyak kita berlindung Allah, zikir sudah, kita syariatnya kerjanya kerja. Hubungan, perkuat koneksi. Tapi yakini bahwa yang melindungi semua itu Allah, dan kejahatan tidak akan mungkin itu terjadi kecuali atas izin Allah. Bahkan diancam mati hari ini kita pun tidak akan mati kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Insya. Nah itu yang harus kita yakini Bapak, perkuat zikir mulai hari ini.
Kita sedang diserang kanan kiri, tapi kita tidak tahu. Hari ini Bapak, perkuat itu berlindung kepada Allah, merapat kepada Allah Sang Maha Khalik, Rahman, Rahim, Tawwab, Ghafur, Razak, Nasirul Haq, yang melindungi kita.